Jawa Timur tentu sarung kita. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan Damai Indonesiaku bersama saya tentang dahsyatnya doa seorang ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustaz Zaki Mirja dan Ustazah Fadilah Munawwarah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, amin. Ibu dan bapak hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, bapak dan ibu apa kabar, sehat semua? Itu yang diharapin Bu ya. Yang penting kita sehat dan banyak uang, alhamdulillah. Serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini tingkatannya kedua. Setelah Allah perintahkan menyembah Allah, jangan sekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kedua orang tua ini mutlak. Ibu, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu berat apa ringan? Jawab yang jujur, berat apa enteng? Jawab aja, berat apa enteng? Enteng diucapkan, berat pada kenyataannya, betul? Ya. Karena setiap yang Allah perintahkan itu pasti diuji oleh Allah. Boleh jadi kita ngomong gampang bakti sama orang tua, kan modelnya orang tua macam-macam, bener apa bener? Ada punya orang tua yang orang tuanya bawel banget, ada nggak? Ada. Ngaku tuh ngaku. Ada juga yang punya orang tuanya diem tapi kesinggungan, ada ya? Ada juga punya orang tua yang orang tuanya ahli ibadah dan dia soleh, alhamdulillah, yang selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Karena ketika Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, karena sesungguhnya kita ini tidak bisa dan tidak mampu membalas jasa orang tua. Lihat bagaimana Allah singgung kita. Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah zat yang melukis kita di dalam rahim seorang ibu. Ketika Allah melukis kita, menggambar wajah kita, melukis alis kita, itu ketika kita di dalam rahim seorang ibu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan betapa beratnya seorang ibu ketika hamil 9 bulan wahnan ala wahnin. Ingat nggak Bu? Ibu-ibu pernah hamil kan? Ya kalau saya nggak pernah soalnya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan dia mencapihnya setelah 2 tahun. Masya Allah, beratnya perjuangan seorang ibu, tetesan darah, air mata. Bahkan seorang ibu ketika melahirkan anaknya, melahirkan kita, perjuangannya antara hidup dan mati. Seorang ibu rela melakukan apapun demi anaknya. Iya Pak ya? Biar ibunya nggak makan, yang penting anaknya makan. Biar ibunya puasa, tirakat, riyadhah, orang tua susah payah buat siapa? Buat anak. Kenapa bapak jarang disinggung? Karena memang biasanya yang lebih kasih sayang kepada anaknya itu bapaknya apa ibunya? Ngaku aja loh. Kata bapak enak aja saya disingkirin mulu. Memang tugas bapak itu tugasnya nyari duit, tugasnya ibu-ibu ngabisin duit. Yang pesen COD paket ibu-ibu, yang suruh bayarin. Setuju betul gitu ya? Oke. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka berbakti kepada orang tua ini, karena kita tidak bisa membalas jasa seorang ibu. Lihat, kasih sayang ibu kepada kita sejak kita kecil. Ibu, makanya beda nih Pak. Pak, saya sapa dulu nih Bapak. Semoga sehat terus Bapak ya. Bapak sama ibu beda. Bedanya apa? Bapak-bapak contoh yang gampang. Bapak-bapak kalau kondangan, dia selesai kondangan, selesai makan pulang. Beda sama ibu-ibu. Kalau kondangan dia bawa selampe, kantong plastik. Buat apa? Buat apa? Buat bungkus kue. Kuenya buat siapa? Buat anaknya. Begitu dahsyatnya perjuangan seorang ibu untuk kita, maka doanya mustajab. Siapa orang yang mau berbakti kepada orang tuanya, jaminannya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kata Bung Haji Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyata. Apa kalau nyanyi Pak ya? Murka ilahi karena murka. Tinggal nyah doang susah amat sih. Ridho ilahi karena ridho. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah. Alah pret. Buktinya banyak kasih sayang kepada orang tuanya dikalahkan dengan kasih sayang kepada istrinya. Iya Pak ya. Ibunya yang sudah tua renta, istrinya dipakein gelang emas, kalungnya emas, ibunya dipakein gelang karet doang. Di akhir zaman, ya Allah, ibu, kata Nabi Isa berpesan di dalam Al-Quran, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbarong syaqiyya. Siapa orang yang pengen hidupnya selamat, hidupnya tidak celaka, maka perintahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu bapak jamaah pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara. Pada zaman Nabi Bani Israel, ada seorang yang disebutkan Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, siapakah orang yang nanti akan bersamaku di dalam surga?" Allah menunjukkan, Musa, carilah ada seorang pemuda. Di sana ada seorang pemuda yang pekerjaannya menjual daging di pasar. Dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Lihat. Begitu dicari, bertemulah Nabi Musa dengan orang yang menjual daging. Dan di sampingnya itu ada pohon besar yang digantungkan, ada keranjang ibu, ada keranjang digantungkan di pohon itu. Dan ternyata di dalam keranjang itu ada ibunya yang sudah tua renta. Bu, lihat-lihat yang melotot sama saya. Hadirin, lalu Nabi Musa melihat orang itu, dilihat, selesai berdagang, diambillah itu keranjangnya, dipikul dibawa ke rumah. Sampai di rumah, itu ibunya yang sudah tua renta, disuapin, dibersihin kotorannya, diberikan makan dengan lemah lembut kepada ibunya. Lalu ibunya itu berdoa, "Ya Rob, tempatkan anak saya ini di surga, berdekatan bertetangga dengan surganya Nabi Musa alaihissalam." Doa seorang ibu begitu dahsyat. Maka siapa yang pengen mendapatkan ridhonya Allah, maka hendaklah kita mencari ridhonya orang tua. Mengapa? Karena sekali lagi saya katakan, kita tidak mampu dan kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita. Iya Pak iya? Ingat, orang tua kita itu Masya Allah peringkatnya kedua. Setelah Allah perintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, maka kita yang masih punya orang tua, kita yang masih punya ibu, ayo sayangi ibu kita, mumpung masih ada. Bahkan berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup. Saking bakti suruh perintah Allah untuk berbakti kita kepada orang tua kita. Kita berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika masih hidup, bahkan sampai orang tua sudah meninggal dunia pun kita masih diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, ibu, kalau masih hidup orang tua kita, datang ke ibu kita, datang ke ayah kita. Kalau masih hidup, minta ridho.
Saya kalau mau pergi kemana saja, saya selalu minta izin kepada ibu saya. Ibu, doakan anakmu ini, mudah-mudahan apa yang saya lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan amin doang, nggak cukup. Bu, ibu, minta izin kepada ibu kita. Minta ridho kepada orang tua kita. Maka setiap ridhonya orang tua, ridhonya seorang ibu, pasti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tua kita masih hidup, sayangi, urusin. Biarpun orang tua kita galak, biarpun orang tua kita bawel, jangan diladenin. Ayo, lakukan saja tugas kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, apakah putus? Tidak. Kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia, ingat, doakan kedua orang tua kita dengan doa yang kita hafal. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Karena kita tidak mampu membalas jasa orang tua kita, maka kewajiban kita hanyalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ki Haji Abdul Wahab yang telah menjelaskan di tausiah di segmen kedua ini, menjadi perenungan bagi kita semuanya bahwa hati-hati ketika kita masih berbuat kurang baik atau membuat durhaka. Dahsyatnya doa kedua orang tua. Dan tadi yang disampaikan, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Hanya ridho orang tua lah yang kita raih sehingga ada keridhaan Allah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.